Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad ataina lan teman-teman paring ingsun Luqman ing Luqman. Tak paringi al hikmata ing hikmah. Hikmah niku keputusan hukum sing bener ing hikmah. Di zaman akhir mana naik kiai hikmah nu kiai dukun. Niku mun salah kaprah sembrono niku napa? Sembrono. Allah sifatnya hakim. Hakim nu ahli ngekek hukum sing benar. Nek hikmah mana di dukun niku bahaya. Kiai ahli hikmah mana ahli niku kriminal mana nih no. Minha iku setengah sangi hikmah al ilmu tapi ilmu ngerteni hukum sak mestine iku jenenge ilmu. Wa diyanatu lan soleh beragama. Diyanah iku beragama secara baik. Wal isobatu lan bener fil qauli dalam pengucapan. Wa hikamuhu ta pira-pira kata mutiarane hikmah iku jamak hikam jamak hikmah. Ana kitab hikam nih. Wahikamuhu utawi piro-piro kalimat mutiarane sinten Luqman iku kasiratun akeh maksuratun tur iso denukil maksudnya akeh lan ternukil maksudnya teriwayatkan terus saiki terdokumentasi karena ana sapa Luqman iku yufti iku ifta sapa Luqman qabla bi saat Daud sedurunge kautuse Nabi Daud. Wa adroka lan menangi sapa Luqman bisa tahu ing kautuse Daud. Dadi Sayyid Luqman Hakim niku periode sedurunge Nabi Daud sampai menangi sinten Nabi Daud. Ya dadi mulane kata ulama sing meyakini Luqman mboten nabi. Senajan to pinter ahli hikmah mboten nabi. Iki yang ajam wis ajam tukang ngangon wedhus gak ganteng, gak pati ganteng Luqman. Bareng Nabi akhir Nabi Daud wonten, dekne langsung ninggal jadi pemimpin. Wa akhodalan ngalap sapa Luqman anhu saking Nabi Daud al ilma ing ilmu. Wa tarakalan ninggal sapa Luqman ninggal al futya ing memberi fatwa. Nunjukno nak teori ulama bener umpama Luqman itu nabi kan datangnya Nabi Daud tidak memahjubkan dia karena dia ada nabi apapun pintere Nabi Daud teko langsung dekne napa ngaji dan meninggalkan napa fatwa ini jelas ya, kok kalah kelas tetap. Wa qala lan dawu sapa Luqman fi dzalika ing dalam masalah mengkono-mengkono akhdihi al ilma wa tarkihi al futya. Dawe ala aktafi idza kufitu. Ala aktafi ana ta ora ngalap cukup ingsun idza kufitu nalikane den paringi cukup sapa ingsun. Manane aku fatwa iku mergo dibutuhno masyarakat, saiki ana rasul, ana nabi sing luwih ahli wis tak anggap cukup. Jadi aku menganggap cukup nek ditakdir dicukupi pangeran yaitu dengan adanya Nabi sinten Daud. Wakil lan den dawuhna lagu maring Luqman, apa dawuh pertanyaan ayun nasi syarr. Ayun nasi te dine manusa iku syarrun welek banget. Kala dawuh sapa Luqman, alladzi la yubali in ra'ahu nasu musian. Iku alladzi ku wong la yubali kang ora peduli sapa ladi. Inro alamun ningali hu ing lagi sapa anas manusa ora peduli mereka melihat musian wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia iku elek-elek wong. Kon iku ngrusak tatanan. Iku kula terangaken ya ngono tenan. Dados kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum asal gak nabi gak rasul tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Nggih saurang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepen resiko iku yo aja wayo. Bojo sitok konaa. Kowe sayem, kok misale tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kan nak bojomu papat itu tukarannya kan seru no. Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora hukum ora iso. Paham ya? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdal papat. Piye-piye mau cara hukum
nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih. Nah, kecuali kenyataannya nerlantar wong sitok elek apa meneh nerlantarno wong papat. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabare bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun ketemu bisa. Nabi Dawud itu kabare 100. Samplo songo, aku tambahin sitok ngorok. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi, perempuan itu lemah. Saya kira nulung lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kalau nulung tok roda ini mesti efeknya. Demenan kok angel temen ngerang dong. Oh, angel temen wis vulgar wis model ilmu nerugen wis apa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan. Dirabi. Itu cara, tapi rasa lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki cerita. Lah Rasul kabeh iku garwane iku kan. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake. Prakteknya Kiai Jawa Timur banyak, bojone tetep apa, tapi sing tahu dirabi 20. Kok sing loro ku cadangan, no? Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak. Dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong. Tapi ora sandekan, kok ora sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngaku. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo ibene kan silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki kok silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ini gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni la aja terus janggal kafir kena janggal. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks, karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, karena apa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya. Itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, itu senake ning ndi ono delian barang. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang 1 itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih. Masalahnya kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya piye, Gus? Hukumnya ya ngene pokoknya. Paham ya? Hukumnya piye? Hukumnya ya. Misalnya kayak kula mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak
musola. Hukumnya ya semuanya. Nah terus piye ya piye pokoknya hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu Rasul itu di atas hikmah. Ya, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita tak judono bodone wong zuhud. Tapi luwih bodoh gue ya maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodoh gue. Ana wong zuhud juga dhuwit wong kafir. Ya dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuwak. Ngono mau contohno partai tertentu ning Indonesia sing non Muslim ojo contohnya ojo partai iku bulet ya. Sing bulet maksudnya. Nak baleni malih. Misalnya Mustafa kan gayane zuhud, jenggoten dilo terus kadang bebot rakum naruh wong, pokoke modele jagab terus koyo wis soleh-soleh. Iku nak dikeki dhuwit non muslim 1 juta iku gak gelem, dipakano anake wedi haram. Disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikane bojone kok jadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben dienggo wong fasik. Wong fasik kedemenan ra iso mergo ra duit. Gara-gara pokoke 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah dienggo. Demenan. Kowe ra wani mangan jebule dienggo. Keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah sing sitok nampa sing sitok ora. Jare sing ora nampa ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa Kiai Bento iku dhuwit nek dicekel pejabat fasik, kemungkinane digo demenan digo fasik cekel kiai. Saleh. Jadi ilmu bejuhud itu beda, maksudnya aku tetap dora aku makome. Mbah kapan-kapan nak dhuwur kowe ora roh. Lewat jalur tikungan terus ke nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dhuwur aku. Mbah nak pas tikungan nyelip. Goleng tapi. Tak jamin goleng. Gak sopan. Burine. Jadi di sini ini mulai kayak ngaji aku benro ngaji ilmu. Tapi kalau jangan aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Nah ini cerita, ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Ghunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus itu cara hadis mudallah sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopomat mazhab. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal di urip. Ruhin Mbak Mustafa, Ruhin itu, tapi Ruhin gak sufi, masalah itu gelemnya mereka butuh duit. Misalnya Moskowe saiki tiga dia Abu Jahal, tiga duit 1 juta. Kang Mustafa, aku lor jenengan kok unik, kayak duit 1 juta nih. Ampun, tuh so. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ragilem, terus tiga tombol Abu Jahal, tiga tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andaikan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau gak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli homer, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang.
Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah. Taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan. Bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalen. Monggo ini gadane jenengan jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan babi. Coba pangan. Kok haram ainiyah napa? Paham ya? Nah, termasuk contohnya wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah, ana wong wedok kafirah, perang kalah. Kan cah wedok iki jadi aman. Mergo nek belakno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin. Kan terus nglahirin keriting-keriting mukmin. Manfaat. Paham ya? Paham ya? Lah iki jenenge amat, napa? Tapi ojo langsung mek salah sitok, Gen. Gentinya akad ala ditunjuk imam, ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang kok ono cah wedok 10, aku imame. Iki rambutnya lurus, sing mek ruhin. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa dari tak silang-silang kan kuapok rumah cak gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus ning Jakarta pecekeli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen itu kayak mukmin. Senajan itu bawa ling-ling tapi tetap mukmin. Kruiting pelayan tetap neng musola. Bapaknya merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Wong lagi lahir di sepul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cilik istilah plonang untuk gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa, kualitas ilmunya bagus mana coba? Nabi Musa, kita terang orang paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal wae iki. Ambek halal, kok halal plus darul nafas. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan butuh langsung. Ya tiga jahat meneh blok goblok paham ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus Mustafa PP khusus. Mboten harum niku haram. Bawa cara Sulam Taufik. Ora. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kuwe madzhab. Mau cek muni Nabi Musa. Nabi Muhammad sembrono.